Baik, selamat malam Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Kali ini, detik ini, di episode yang ke-30 akan menghadirkan narasumber yang masih muda, kreatif, dan visioner. Siapakah dia? Nanti dulu kami kenalkan. Nah, sekarang kita akan menuju ke ini, kasih dulu. Ada sebuah lagu yang penuh dengan pesan dan makna. Di manakah kita ini berada? Iya. Lagunya apa, Cak? Ini lagunya dari Iwan Fals. Sebetulnya lagu ini filosofinya berbeda dengan yang dilakukan dengan Isnan. Jadi istilahnya sedikit menyindir dengan kaum-kaum yang hanya mengandalkan kerja dari perusahaan. Sedangkan narasumber kita ini tidak mengandalkan dari harus melamar ke pekerjaan, tapi dia malah membuka lapangan pekerjaan. Sungguh. Ya. Itu ada orang ngapain? Dimas Diajeng dari Netralis, lagu ini sangat menyentuh sekali. Karena itu saya hampir nangis tadi. acting. Ya, tidak duduk. Bisa kami kenalkan narasumber kita kali ini adalah seorang bisa dibilang sutradara film, produser film, namun bukan di mayor label sebenarnya, bukan di sebuah perusahaan film, tapi bikin perusahaan sendiri. Iya. Nah, karena sekarang ini kan eranya era digital, jadi siapapun dimanapun bisa membuat karya seperti kita ini jadi gini, kan begitu. Iya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol dengan bintang tamu kita kali ini adalah kita ke Pantai Api dulu ya. Iya, ada sesi namanya Pantai Api. Ya, Pantai Api ini akan disampaikan oleh Rina. Iya. Yang akan dipertanyakan. Baik, terima kasih Dimas Pipit. Kang Mas ya. Waduh, Kang Mas merasa tua dia. Oke, selamat datang Mas Isnan. Selamat datang, terima kasih. Iya. Selamat datang di Jatigeni. Siap. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Habis vaksin cuma agak ini. Habis vaksin yang kedua ya. Yang pertama. Yang pertama. Jadi ada yang pertama itu kerasa, yang kedua kebalikannya ada juga seperti itu. Oh iya. Nggak kerasa berarti nggak vaksin jam. Iya, yang kerasa nggak vaksin. Acting. Oke, Mas Isnan, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, ada sesi yang harus dilalui, Mas Isnan. Ini yang jauh cepat itu ya. Betul, sudah nonton ya. Sering nonton berarti. Pas lagi po ini kayaknya. Iya, ada sesi yang namanya Pantai Api. Ini ada 10 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh narasumber tanpa berpikir. Nah, ini. Soalnya mikir. Sekarang nggak zamannya mikir. Zamannya mikir. Siap. Bagaimana Mas Isnan, sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama, sorot atau angle? Angle. Cerah atau redup? Cerah. Latar atau panggung? Latar. DSLR atau cam recorder? DSLR. Peran utama atau peran pengganti? Peran utama. Film atau wedding? Film. Vulgar atau sensor? Vulgar. Seksi atau sweet? Seksi. Kameramen atau editor video? Kameramen. Nah, yang terakhir nih Mas Isnan, dibuang atau disimpan? Disimpan. Disimpan. Jawabannya disimpan ya. Berarti setiap kali setia berarti ya. Kita apa dirawat? Oke, baik Mas Isnan. Dirawat berkarat. Iya. Langsung saja saya mulai Mas Isnan. Nah,
Mas Isnan sebagai sutradara tentu ada hal suka dukanya nih Mas. Pasti. Apa sih suka dukanya menjadi seorang sutradara itu Mas? Oke, ini aduh, sebenarnya sutradara itu jabatan yang berat sekali sebenarnya. Oh berat. Jadi jabatannya Pak Sudrun. Supir drone. Berhubung saya yang bikin cerita, saya sendiri yang memproduksi, akhirnya ya mau nggak mau disebutnya sutradara gitu. Cuma sebenarnya kalau sutradara sendiri mungkin masih belum lah sebenarnya. Jadi apa tadi Mbak, senang suka Iya, dukanya suka ya? dukanya menjadi seorang sutradara itu apa sih Mas? Sukanya ya nggak ada batasan. Oh, nggak ada Kita batasan. punya ide apapun ya bisa kita realisasikan gitu. Karena untuk saat ini di kita bicara Kota Tuban mungkin ya, kita produksi film di Kota Tuban kan masih terbilang apa ya, masih inilah sedikit gitu. Minim gitu ya. Sedikit gitu masih ya mungkin ya. Ya, betul. Orang apa bikin konten, orang punya kamera mungkin banyak gitu, tapi kalau kita bicara film pendek lah mungkin itu kita masih sangat sedikit gitu. Jadi saya sendiri kalau bikin film itu masih banyak ini yang saya rangkap gitu, mulai dari saya tulis cerita, saya bantu kamera juga, editor juga kayak gitu. Jadi sukanya ya saya tidak punya batasan gitu. Setiap saya punya ide pasti itu bisa saya ini ceritakan ke orang lain gitu sih. Kalau Dukanya ya karena tadi banyak yang kita pegang, jadi kadang ya ada satu dua karya yang kadang kita ngerasa kurang maksimal juga, karena memang kita mata cuma dua, tangan cuma dua, terbatas gitu. Padahal yang kita pegang kan banyak gitu, ada kamera, ada fokus, kadang acting sudah benar, kamera sudah benar, ada suara ganggu atau apa gitu, itu kan juga mengganggu sekali. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk saat ini itu dukanya itu ketika kita mau bikin film itu cari aktornya itu loh Mas. oh, berarti talentnya, kesusahan cari talent. Saya mau kalau ada lowongan. Ah itu. Habis ini pokoknya saya catat satu-satu. Saya udah ngelamar loh Mas, jadi tukang Iya. rampung loh, apa-apa. Biasanya S1 benar. 4 tahun lamanya. Iya, jadi Tahun namanya. jadi itu mungkin sasaran kami pertama ya orang-orang yang mungkin punya basic teater gitu. Tapi kadang juga nggak jarang itu ternyata susah juga gitu, karena mereka sudah terbiasa teater gitu ya. Akhirnya kita ajak main film malah jatuhnya ke teater gitu. Iya, agak berbeda ya teater dengan Sangat berbeda, short sangat film berbeda, ya. sangat berbeda Cak Zero. Mungkin itu, Mbak. Kenapa milih film? Kenapa? Apa bakat atau apa dulunya? Ah ini, saya tuh nggak percaya bakat sebenarnya. Nah, kalau lihat bakat diri sendiri itu apa sebenarnya? Kalau memang film ini bukan bakat. Apa ya? Suka bercerita kayaknya. Suka bercerita. Mungkin itu. Jadi film kayak saya jadikan salah satu opsi gitu aja mungkin apa Mas media. Pipin G. Iya. Jadi kalau ditanya awalnya itu ya kenapa milih film? Saya tuh orangnya ini mungkin Mas Pipit apa ya? Saya tuh effort gitu kalau punya sesuatu, karena pertama ya mungkin awal-awal dulu beli laptop gitu Mas Pipit ya, beli laptop kan ya nggak 100-200 ribu kan, jutaan. Jutaan. Itu kan perlu kita nabung dan lain-lain kan, Iya. perjuangan. Akhirnya ketika saya punya laptop, kalau nggak saya maksimalin itu eman gitu rasanya. Begitupun saya ketika beli kamera gitu, awalnya ya saya beli kamera buat kerjaan wedding kayak gitu. Tapi ketika saya punya kamera kok cuma buat wedding, itu kayaknya nggak puas gitu. Ini harus bisa jadi yang lain gitu lah, jatuhnya itu ke film itu tadi Mas Bibi. Pernah enggak kira-kira kerjasama dengan perusahaan film katakanlah? Pengalaman ini barangkali. Kalau kerjasama dengan perusahaan film belum pernah kayaknya Mas Bibi. Cuma mungkin yang paling jauh itu ini kali ya, dosen UNESA itu mungkin dia punya naskah itu yang awal-awal pandemi kemarin itu judulnya Toonabang, itu akhirnya dia lari ke sini. Saya habis bikin film pendek yang berjudul Mat itu yang main catur gitu. Habis bikin film itu mungkin beliaunya lihat dan tertarik, akhirnya dia ke sini menemui saya dan minta saya yang garap. Mungkin masih personal gitu sih Mas, belum yang atas nama perusahaan gitu. Kalau segitiga film ya, segitiga film ini kan cenderung ke short movie tuh Mas. Nah kalau short movie itu kan ada horor, komedi atau kalau ini cenderung gimana genrenya? Ini kita bahas segitiga film sekarang Mas. Iya, iya dong. Kalau segitiga film semua genre pasti semua genre gitu. Kenapa segitiga film itu sebenarnya sebuah film pendek memang kontennya, tetapi bukan lebih ke genrenya tadi, tetapi jatuhnya lebih ke pendakian, ke pegunungan. Lebih gitu ya. Kita kan baru berdiri 1 tahun, punya 3 film dan 3-tiganya kan bisa dilihat itu selalu bertema pendakian, selalu ada tenda-tenda gitu. Alam ya. Alam kayak gitu. Jadi memang itu tema utama kita di situ. Kenapa seperti itu ya?
pasarnya biar lebih jelas. Kita sasarannya memang para pendaki gitu, dan saya kira para pendaki ini juga banyak gitu di tanah air ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah genre itu saya pas ketika mau bikin channel ini gitu ya, kita ya nggak semerta-merta ayo bikin channel gitu, karena lumayan apa ya bahasa Jawanya ngoyo gitu mas. Kita bikin film itu aja kan ribet gitu, apalagi bikin film di gunung. Betul. Itu kan ribet tambah ribet gitu kan, jadi ribet banget gitu hasilnya. Peralatan. Tetapi karena kita hitung-hitung itu ternyata masih sangat sangat apa ya, prospek lah gitu untuk kita bikin channel ini. Akhirnya kita lanjut gitulah. Gunung itu ternyata bisa menjawab semua genre perfilman mas Heron. Ini menurut saya ya. Kita bahas romantis misalkan, kita bahas percintaan gitu. Kurang romantis apa di gunung? Betul ya. Cuman jangan berbuat asusila loh ya. Ya itu sensitifnya memang di situ. Tapi itu kita selalu jaga. Kalau kita bahas tantangan misalkan, kurang tertantang apa di gunung? Betul. Kita bahas horor, kurang horor apa di gunung? Ya. Kita bahas persahabatan, kurang kompak apa anak gunung gitu. Jadi banyak genre film itu yang dengan kita menampilkan apa pegunungan saja itu sudah terjawab gitu. Bahkan film musikal juga di gunung kan. Dulu kan film musikal di gunung. Benar Mas Benji. Nah, ke gunung ini bawa peralatan apa saja kira-kira yang kayak kru misalkan berapa kru yang dibawa, terus aktornya berapa gitu. Mungkin saya tarik mundur sedikit Mas Bid ya, sebelum saya memutuskan untuk bikin film pendek di gunung gitu Ya. Saya bukan anak pendaki sebenarnya. Nah, ini tantangannya di sini tantangannya. Saya bukan anak pendaki. Iya. Tapi saya punya teman namanya Ali itu. Dia yang anak pendakinya itu yang Ali ini sebenarnya. Terus singkat cerita di 2019 kalau nggak salah saya diajak naik gunung di Mojokerto. Pertama kali itu, dan saya sangat pertama kali itu takut gitu. Saya kalau lihat di YouTube itu gunung itu serem, orang hilang gitu kan di sini. Wah, saya bahkan pagi itu sudah membatalkan untuk nggak jadi ikut gitu, tapi tetap dipaksa, akhirnya ya sudah saya ikut. Saya ikut cuma modal bawa ini aja, dokumentasi HP saja. Karena saya pikir jangankan saya bawa kamera gitu, saya ngopeni awakku ini belum tentu bisa. Saya akhirnya cuma bawa HP. Tapi alhamdulillah sampai puncak, sampai pulang selamat, dan saya berhasil mendokumentasikan kegiatan saya itu dengan HP itu tadi dengan ala kadarnya. 1 tahun selanjutnya saya diajak lagi ke Dieng Mas Wibit. Akhirnya saya memberanikan dari HP itu ke bawa kamera DSLR. Tapi benar-benar cuma satu kamera yang saya sangkung gitu aja, nggak ada stabilizer dan lain-lain. Tujuan saya lagi-lagi masih adaptasi. Tapi setidaknya saya kan sudah meningkatkan dari HP tadi kan. Saya sudah bisa mengontrol HP tadi. Sekarang saya pakai kamera. Ribetnya seberapa gitu. Akhirnya turun pulang jadi lagi satu video yang lebih baik lagi kualitasnya, dan saya rasa oke, saya berani gitu. Akhirnya di gunung ketiga saya sudah berhasil menghasilkan satu film pendek. Dengan mana itu? Kita kembali lagi ke Mojokerto. Cuma gunungnya beda Mas Wid. Kalau ditanya alatnya apa saja, sebisa mungkin kita sangat minimalis gitu. Karena film kita sendiri meskipun temanya pendakian, biasanya itu saya bagi porsinya ya nggak pasti sih, cuma ada 30% di gunung, tapi selebihnya tetap kita syutingnya juga di rumah. Ada adegan berangkat dari rumah, persiapannya ya. Ketika kita syuting di rumah, mungkin alat yang kita pakai misalkan 2-3 kamera misalkan. Kalau kita ke gunung ya kita minimalis ini mungkin gitu. Kalau kita bisa satu ya sudah kita satu aja gitu. Ya, kayak misalkan ada peralatan lampu, terus ada reflektor, itu kan paling tidak kan harus mutlak ada atau gimana? Bisa disiasati gitu. Bisa disiasati. Dan kita memang mungkin ini bisa saya jadikan ciri khas atau alasan ya. Segitiga film ya karena kita nggak mungkin setiap membuat film di sebuah gunung yang belum kita daki gitu. Kita harus survei dulu. Itu kan nggak memungkinkan gitu ya. Kita pinter-pinter improve ketika di gunungnya itu Mas Bibit. Kita ke sana, kita lihat view-nya yang bagus ini ya sudah kita bikin adegan di sini gitu. Jadi memang tantangannya sih di situ gitu Mas. Rata-rata ceritanya itu tentang apa? Kalau yang film 1, 2, 3 ini masih tentang percintaan. Kita masih ngejar ini dulu. Anak sing cinlok ya. Viewer. Film pertama. Itu kan Mas, suasana gunung romantis ya. Benar Mas. Pasti nih. Di film pertama itu sama-sama nggak kenal itu yang aktor cowok ceweknya itu. Kita pulang masih lanjut dia. Malah jadian. Sudah ini di luar skenario ya. Jadi biro jodoh. Itu terus sutradaranya ini loh, dapat ini cinlok juga dah ini. Nah, iya. Tapi enggak Mas, cocok. Ono bojone Mas. Ono bojone Mas. Sudah beristri. Bojone Mas. Cocok, ya. Bikin skrip sendiri. Iya. Yang menentukan tema juga sutradara tentunya ya. Sutradara.
Nah kalau ini, misalkan kalau perusahaan film itu kan ada produser, eksekutif produser, ada terus banyak lah pokoknya Macam-macam, Nah, kru terkait ya, Mas. anggaran juga dari perusahaan film itu. Kalau ini anggarannya dari mana? Murni diri sendiri atau gimana? Kalau anggaran karena kita segitiga film ini ada beberapa orang sekarang sekitar 6 orang. Kita punya kas pribadi itu yang pertama. Yang kedua kita selalu setiap bikin film mengajukan sponsor. Cuma jujur-jujuran film pertama, kedua, ketiga ini sponsornya masih berupa kayak saya sumbang alat pendakian gitu. Saya sumbang kamera masih kayak gitu. Belum yang rupiah gitu. Dan yang ketiga kedepannya sih YouTube ini alhamdulillah sudah monetis. Sudah berapa berapa viewer? Alhamdulillah film ketiga terakhir bulan Maret kemarin. Jadi sampai sekarang 3 bulan ya itu sudah tembus 500 juta view. Lumayan. Filmnya namanya apa itu Mas? Ikuti balik. Ikuti balik. Kalau Mbak Rina ini cocoknya jadi apa kira-kira? Iya. Bisa nggak jadi talent di Soalnya film? jomblo, mungkin siapa tahu dapat cinlok juga. Jangan yang jadi hantu loh ya. Gak usah didandani Mas. Biasanya di gunung ada yang tukang bawa-bawa gitu bisa. Porternya itu lemari 2 pintu. Iya boleh. Kalau putar balik gimana Mas? Putar balik Mas. Putar balik gimana? Filmnya putar balik itu tentang apa ya? Oh yang ikuti balik. Iya. Ikuti balik. Ya itu akhirnya bisa booming, bisa viral itu salah satunya saya mengangkat cerita yang banyak dialami oleh para pendaki gitu. Jadi pendaki itu punya budaya gini, Mas Siro. Meskipun kita nggak kenal gitu ya, tetapi ada yang dari atas turun, dari bawah naik itu saling sapa gitu. Ya. Apalagi cowok cewek itu biasanya punya semangat Mas gitu, semangat Mbak gitu. Kadang-kadang bijui Mas. Iya. Ayo sampai di atas nanti ada yang Oh ya benar. 5 menit lagi gitu kadang-kadang udah lama. Ini salah satu contoh filmnya ini dari segitiga. Nah ini trailernya. Ini yang ketiga ini. Iya film ketiga ketiga kita. ya? Ini settingnya di mana ini? Ini yang rumahnya di Tuban sendiri. Tuban ya. Terus yang kereta itu kita dari Surabaya ke Solo. Terus si rumahnya ceweknya itu ya di Solo karena di Solo. Terus yang di gunungnya itu di Gunung Dieng. Oh ini yang Gunung Dieng ya berarti Yang ya? Gunung Jawa Dieng. Tengah ya. Ya ini kan di kereta. Naik kereta ya. Ini di Solo. Tapi ini nggak cinlok ya? Ini enggak ini. Kalau ini aktornya mana? Yang cowok asli Surabaya. Yang cewek asli Solo. Masih Solo. Berarti nggak cuma murni orang Tuban ya? Enggak. Nah kalau ini ada bola juga ya. Oh itu lihat dia. Cuma nonton tak lagi. Iya. Lah ini baru orang Tuban ini yang Alan ini. Peran-peran pembantu biasanya kita cari yang di sini-sini aja. Nah yang asli Tuban kok jadi peran pembantu? Ya itu tadi masalahnya. Jadi memang kita masih terkendala di situ sih. Kalau kita mau bikin film itu cari aktornya gitu. Ya bikin acara casting gitu loh. Setiap saya mau bikin film teman-teman tuh selalu gitu Mas Bibit. Ayo buka casting. Tapi saya pribadi kok masih kurang percaya diri. Belum waktunya. Belum waktunya gitu kayaknya. Jadi ya murni nyari-nyari gitu. Iya, akhirnya nyari-nyari itu. Casting itu kayak gede ya. Iya. Boleh. Jadi rata-rata berapa menit itunya filmnya? Filmnya? Iya, durasinya. Enggak pasti sih Mas Bibit. Yang film pertama itu sekitar 10 menit, yang film kedua 20 menit, yang film ketiga ini 29 menit. Oh berarti lebih lama yang film Ketiga ini ketiga ya? yang lebih lama karena settingnya banyak sekali tempatnya kan itu. Berapa lama itu bikin satu film? 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. Plus editing ya? Itu 1 bulan itu mulai syuting sampai editing. Kalau dari naskah sih kita sama Segitiga Film sih rencana ini masih sebenarnya berupa rencana 1 tahun itu targetnya 4 film. 1 tahun 12 bulan kita bagi 3 bulan itu 1 film. Per 3 bulan. Oh Iya. per 3 bulan 1 film ya? Tak kira per semester. 4 bulan ya juga ternyata. Iya. Kalau Sekolah, pesan yang disampaikan dari film yang Saman buat itu apa kira-kira pesannya? Lah itu tadi saya kenapa memutuskan untuk bikin channel ini itu karena ketika saya pertama kali mau mendaki gunung, ketika saya cari referensi di YouTube gitu Mas Bibit, kok isinya gini semua ya, orang hilang, orang jatuh, nggak ngerti Mas, pokoknya misteri semua gitu. Padahal ketika saya pertama mendaki gunung dan kedua gitu yang di Dieng itu banyak hal menarik lainnya gitu Mas.
orangnya, masyarakatnya gitu, keindahannya, banyak lah pokoknya lah. betul. Kenapa kok ini nggak ada di YouTube gitu ya? Yang seperti ini. Gitu. Kalau di film-film yang konvensional itu nggak ada juga? Ada. Ada. 5 cm. Ya, Semeru. Film panjang pertama di gunung itu 5 cm. Cuma kalau kita bahas konten YouTube belum ada. Kayak lagunya Rock sebelum masuk. Cuman ada dilema juga setelah film 5 cm itu. Akhirnya Semeru dikira ternyata gunungnya gampang. Biasanya banyak ibu-ibu yang bawa sepatu hak tinggi tahu-tahu datang ke sana. Itu ya memang banyak pesan yang harus disampaikan. Ya itu. Jadi kalau misalkan di lain tempat, kalau di depan kan mungkin udah. Misalkan di Solo di Dieng itu pakai izin nggak kira-kira? Pakai izin. Kita sebelumnya lah yang Ali ini karena memang basicnya ini kan pendaki. Jadi memang sebelumnya kita sebelum ke suatu gunung itu memang dia sudah ngelobi dulu sesama base camp biasanya gitu. Udah kenal duluan. Biasanya gitu. Tapi nggak ada kesulitan ya. Alhamdulillah sampai film ketiga ini kita selalu di ini sih Mas Pipit. Alhamdulillah masih cuaca juga. Bahkan yang terakhir yang di Dieng itu besok berangkat gitu Mas Wid ya. Malam gini kita dikabari sama yang base camp, bisa nggak ditunda? Mereka bilang gitu karena di sini hujannya dari pagi ke pagi lagi gitu masih gitu. Pas kemarin, tapi kita kan nggak bisa gitu kan, kita sudah pesan tiket kereta api dan lain-lain. Artinya ya sudah kita bismillah aja berangkat. Sampai sana bener-bener cerah, sampai malam cerah. Kita pagi turun, siang kita pulang di dalam mobil hujan deras. Jadi nggak bisa diprediksi memang alam. Memang tantangannya di situ lah. Itu juga di naskah kita juga sudah punya plan-plan gitu Mas Siro. Misalkan kok hujan ya sudah scene ini kita rubah dengan hujan. Kayak gitu. Ada optionnya ya. Ada option plan. Karena memang kita tantangannya di alam itu. Baca. Terus kalau ini apa namanya? Kenapa kok pilih DSLR bukan kamera-kamera yang besar itu? Kamera kapten. Belum pernah nyoba yang besar kayaknya. Kamera besar itu bisa. Itu. Ini pernah saya pinjam ini. Nyewa bukan? Khusus konangan deh. Nah, nanti kalau mau bikin film silakan dipakai. Bisa. Nggak usah bayar. Dulu kan karena beda kan. Iya. Ya ringkes aja sih Mas. Iya. Karena DSLR lebih ringkes gitu aja sih. Kalau kualitas kira-kira? Lebih cerahan mana kira-kira? Iya. Untuk kualitas. Kalau kayak gini sudah standar atau belum kamera gini? Sudah sih, cuma dalam hal lensanya saya kurang paham ini Mas Widi. Lensa. Nah, kalau kita di DSLR kan bisa memainkan lensa kan, banyak opsi lensa gitu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Manual ya. Manual. Tapi manual juga bisa. Selain kendala cuaca ya, kan di gunung itu kan suhunya dingin ya. Lensa itu nggak berkabut ya. Itu kendalanya gimana? Benar. Agak rabun mesti. Itu juga salah satu. Nah itu pengalaman kita di pertama kali bikin film. Ternyata setelah itu alat-alat lumayan ini akhirnya film kedua ketiga kita punya box sendiri gitulah. Kita punya box sendiri, terus kita beli kayak sponnya sendiri, kita custom sendiri buat tempat-tempatnya kamera gitu. Jadi sponnya lumayan tebel banget gitu Mas buat itu. Ya memang itu salah satu ini kendala juga, angin itu kan. Yeah. Kita mic-nya sudah kasih buru-buru dan tapi anginnya yang di gunung kan memang benar-benar kenceng. Oh berarti apa live ya? Apa audionya itu? Audionya live, dialognya ada dialog live. Berarti bukan record Dubbing, dubbing gitu. Bukan. Oh gitu ya. Iya, live. Jadi bukan film yang seperti film-film yang pada umumnya. Itu film lama ya Mas. Zaman lahir. Tapi kita selalu pinter-pinter menyiasati aja gitu Mas. Jadi film pertama pun dialognya masih sedikit banget gitu. Karena ya lagi-lagi kita masih adaptasi gitu. Banyak narasinya gitu. Tapi ada narasi dubbing ada ya? Ada narasi. Oh iya. Di film kedua baru kita berani nambah. Film ketiga banyak sekali dialognya. Karena sudah ini lagi, sudah tahu lah gitu celahnya gimana gitu. Nah, film keempat nanti. Nah ini nunggu PPKM ini. Iya PPKM. Nah, kira-kira kalau nunggu PPKM ini ada habisnya nggak PPKM ini? Lah ini. Berarti judulnya itu nunggu PPKM. Nunggu PPKM. Enggak sih itu muka gunung ya. Duduk di juru kamar. Tapi segitiga film ini kan selain bikin film pendek itu punya ini juga Mas Wipit yang kita jual itu lagu. Jadi setiap kita bikin satu film pendek itu ada satu lagu orisinil soundtracknya gitu. Itu juga karya anak Tuban sendiri gitu. Nah itu kalau kita kayak gini kondisi PPKM atau musim penghujan misalkan kita tidak mungkin untuk mendaki gunung ya kita bikin konten-konten buat ngisi YouTube musiknya itu tadi. Oh berarti konten di channel YouTube itu bukan hanya film ya? Nggak hanya film, ada film dan lagu tadi. Tapi lagunya yang dibuat film gitu. Oh. Kayak ini
karena masih PPKM masih gak jelas, kita juga project terdekat ini masih dalam rangka hari ulang tahun. Ya, 17. Kita bikin cover lagu nasionalis, tapi visualnya itu kita minta para follower itu mengirimkan foto di puncak gunung dengan bawa bendera merah putih. Alhamdulillah tanggal 7 kemarin sudah penutupan, sudah terkumpul, diikuti oleh sekitar 300 pendaki lah. Banyak. Itu sudah itu tersebar di seluruh Indonesia. Aku belum Karena rata-rata orang kalau mendaki gunung itu pasti punya foto pakai bendera itu Mas. Ya, karena kalau bagi pendaki itu hampir suatu kewajiban ya. Iya, Kalau 17-an kita upacara di atas. Bener. Lah alhamdulillahnya itu PPKM kok diperpanjang. yang perpanjangan terakhir ini saya alhamdulillah Mas Zara. Lah kenapa itu? Kan akhirnya seluruh pendaki nggak bisa upacara kan? Iya. Otomatis nonton video saya teman. Iya. Makanya ya. Nakal. Cari yang deket-deket aja di Rengel itu kan ada puncak ya. Aku ngirim nanti satu mas foto tapi di pantai, beda dewi. Oleh ora? Temanya berbeda. Oh kakak, dukur bukit kancing aja. Oh ya kemarin habis itu. Iya. Bisa tapi pas terakhir ya. Iya. 2 detik aja. Aja disebut no, itu beda konten lagi. Iki gue khususnya. Nah kalau properti apa namanya, misalkan tadi kayak apa ya tadi, kayak reflektor, lampu, tanpa lampu, nyiasatinya gimana ya? Kalau kayak misalkan tripod atau apa, pakai tripod nggak kira-kira? Kalau tripod pasti bawa sih. Bawa ya? Kalau yang pasti bawa itu tripod, stabilizer, Iya. lighting yang lightingnya baterai, sama yang biasanya lampu yang kuning kayak dipakai di kamar-kamar, tapi yang baterai juga, yang seperti itu sih Mas. Yang pasti kalau reflektor itu jarang sih kita pakai, jarang. Ya. Aku ngelamar boleh pakai lampu ini nggak apa-apa wes. Flash HP. Iya. Iya. Plus HP. Plus HP. Yang penting katut, apa? Nah kalau pasarnya itu kemana saja? Yang nonton barangkali yang segmented apa? Gitu. Pasar utama yang pasti para pendaki Gunung Mas Wibi. Dan sebelum saya memutuskan untuk bikin channel ini juga sudah banyak yang membuktikan itu, kayak Virsa Besari, artis itu kan, itu konten YouTube-nya rata-rata ya di pegunungan, itu view-nya ya nggak kalah sama konten-konten musik, podcast kayak gini juga jutaan gitu lah view-nya. Berarti pendaki ini lumayan fanatik juga gitu. Terus di Instagram juga kita cari-cari akun-akun pendaki juga banyak sekali gitu. Akhirnya ya sudah kita memberanikan gini. Karena memang dunia tantangan ya. Benar. Tapi lagi-lagi cerita kita dan lagunya juga, saya juga bilang sama Mas Andre yang bikin lagu itu, kita berusaha seumum mungkin gitu. Jadi pendaki ya sangat senang dengan konten kita, tapi yang nggak mendaki pun masih bisa menikmati gitu. Nah kalau ada nggak kira-kira dalam di film itu latar musiknya selain soundtrack? Ada yang garap itu barangkali apa gitu? Ya lagu tadi itu yang Mas Andre yang garap, tapi selain lagu itu ya kita cari musik di internet ya, yang benar-benar musik saja yang nggak lagu gitu. Tapi itu sedikit sih, kebanyakan lagunya itu. Artinya diperbolehkan kayak gitu ya? Diperbolehkan. Nggak, artinya bukan karya sendiri gitu loh. Selagi websitenya itu sudah legal gitu ya diperbolehkan. Kayak YouTube itu kan ada sendiri yang dia menyediakan. Ada. Kayak gitu ya diperbolehkan. Barangkali Rina ada yang disampaikan? Ini Mas, tadi memilih sorot ya. Kenapa kok memilih sorot bukan angle? Saya milih angle tadi. Oh, sih milih angle bukan sorot ya. Kenapa kok memilih angle daripada sorotnya? Angle itu kan sudut pandang. Bagi seorang fotografi atau videografi ya sudut pandang itu yang pertama, yang paling utama. Begitupun jurnalis mungkin. Iya, sama. Cuman Angle. semua itu kan tentang sudut pandang, beda tujuannya aja. Ya itu yang paling utama. Kita kadang memperdebatkan sesuatu padahal cuma beda sudut pandang. Iya, aja. beda sudut Tapi kalau dijawab berubah jadi susah. Angel. Iya benar. Angel wes. Tapi kalau di barat malaikat. Angel. Jadi malaikat. Padahal angel ya. Iya. Beda angel. Barangkali Bung Isnan menyampaikan kepada Dimas Diajeng dan Netralis kira-kira Visi dan misi kiat apa kira-kira untuk memotivasi para Dimas Diajeng dan Netralis agar berkarya gitu loh. Ya, kayak lagu tadi lah. Ya. Nggak hanya mengandalkan perusahaan tapi Ijazah S1. tapi dia sarjana juga tuh, tapi dia malah kreatif, dia malah mengasah skill terus. Saya sebenarnya nggak pernah ini ya sekolah di film gitu kan. Otodidak berarti ya. Iya. Di YouTube itu tutorial. Iya. Otodidak.
Silakan. Benar kata Mas ini ya Mas Zero ya. Zaman sekarang itu udah cepat sekali gitu ya. Besok kita mau bahas apa, besoknya sudah ganti lagi. Kita cepat sekali gitu. Dan hadirnya segitiga film itu juga saya pribadi bentuk ini ya, bentuk saya ingin ambil adil di kecepatan itu sendiri gitu. Kita sudah terlalu lama ini jadi follower, kita sudah terlalu lama jadi pengikut gitu. Kita harus punya gebrakan-gebrakan baru gitu. Kita sudah nggak bisa menggunakan cara lama, mungkin bisa, tapi harus ada inovasi-inovasi lagi gitu. Mungkin kita ambil contoh ojek online misalkan Mas Budi ya. Dulu ojek ya apa sih gitu enggak ini ya. Akhirnya terjadi ada ojek online, semua semakin dekat gitu, akhirnya bisa diterima masyarakat gitu. Saya anggap film juga seperti itu. Dulu dan sekarang mungkin film itu masih nggak semua orang gitu bisa bikin film, masih susah banget lah. Saya harap semua orang nanti bisa bikin film, bisa bercerita. Kedepannya next time segitiga film itu ceritanya itu bukan dari kami, tapi dari para pendaki. Nanti kita yang order, kita yang memproduksi filmnya. Harapannya sih seperti itu. Kita ingin ambil alih, ingin ikut serta gitu ya dalam percepatan dunia ini, itu aja sih. Buat teman-teman yang sekarang sedang berkarya juga, cara-cara baru itu terus bermunculan gitu. Kita nggak bisa nyaman gitu, kita nggak boleh nyaman gitu lah. Kita harus terus cari cara-cara baru agar karya kita bisa sampai ke orang-orang luas gitu. Itu sih. Itu ya, luar biasa. Luar biasa. Memotivasi anak muda ya Pak. Iya dong. Dimas Diajeng dan Netralis luar biasa sekali narasumber kita kali ini. Artinya motivasi untuk berkarya ini sangat tinggi meskipun di masa pandemi. Justru ini kesempatan bagi kita untuk selalu berkarya. Apalagi masih muda, jiwa muda, Betul. waktu juga masih luang, Betul. pikiran juga harus selalu berusaha ya. Kalau bikin karya itu harus selalu berusaha. Sebab di kegelisahan itu pasti akan muncul sebuah ide yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih pada Bung Ihsan yang telah meluangkan waktu. Terima kasih Untuk kita sama-sama belajar di podcast Detik ini.